Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Memahami Orientasi Model-Model Pengajaran. Dengan anggota, saya sendiri Wahidah Aprilia NPM 50220, Ika Wulandari NPM 50225, dan Dini Sapitri 50244. Langsung saja, pengertian model. Istilah model membawa arti yang berbeda dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah sebabnya mengapa model membuktikan bantuan yang cukup efektif sebagai pengganti realitas dalam situasi kelas, dalam modifikasi perilaku, dan dalam tugas membantu individu untuk mempelajari kebiasaan yang baik, untuk menyerap sikap yang diinginkan, minat, dan karakteristik kepribadiannya yang lain. Kita biasanya menggunakan istilah model atau pemodelan dalam menghadirkan beberapa sosok perilaku yang ideal untuk tujuan menirunya atau imitasi oleh individu yang bersangkutan. Seorang guru, pemimpin, atau pahlawan layar dapat bekerja sebagai model untuk seorang anak dan dia dapat mengambil ciri-ciri perilaku kepribadian model itu. Selanjutnya, pengertian pengajaran. Pengajaran sering diartikan sama dengan kegiatan mengajar. Dalam arti yang lain, pengajar diartikan telah terjadinya interaksi belajar mengajar antar komponen-komponen pengajaran, khususnya antara guru dan siswa, antara siswa dengan siswa, dan antara guru dan siswa. Dengan komponen-komponen pengajar lainnya, pengajaran juga sering diartikan sama dengan kegiatan pendidikan. Yang dalam pengertian yang lain, pengajaran ialah terjadinya dua aktivitas yang berbeda antara pihak guru dan pihak siswa. Aktivitas guru ialah mengajar yang berperan mengupayakan jalinan komunikasi atau interaksi yang harmonis antara kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa. Model pengajaran didefinisikan oleh para peneliti dan penulis dalam beberapa cara. Yang pertama, Joyce and Well. Model pengajaran hanyalah desain instruksional. Mereka menggambarkan proses menentukan dan menghasilkan situasi lingkungan tertentu yang menyebabkan siswa berinteraksi sedemikian rupa sehingga terjadi perubahan spesifik dalam perilakunya. Yang kedua, Joyce and Well. Model pengajaran adalah pola atau rencana yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau kursus untuk memilih bahan ajar dan untuk memandu tindakan guru. Yang ketiga, Joyce and Well. Sebuah model pengajaran terdiri dari pedoman untuk merancang kegiatan dan lingkungan pendidikan. Ini menentukan cara mengajar dan belajar yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Paul D. Egan et al. Model adalah strategi pengajaran preskriptif yang dirancang untuk mencapai tujuan instruksional tertentu. Jagira dan lainnya. Model pengajaran adalah seperangkat komponen yang saling terkait yang diatur dalam urutan yang memberikan pedoman untuk mewujudkan tujuan tertentu. Ini membantu dalam merancang kegiatan instruksional dan fasilitas lingkungan, melaksanakan kegiatan ini dan realisasi tujuan ditetapkan. Ciri-ciri pengajaran: A. Guru dan murid. B. Guru sebagai pengajar, murid sebagai pembelajaran. C. Hanya bermakna apabila ada pembelajaran. D. Melibatkan instruksi diikuti dengan latihan, indoktrinasi, dan pelaziman. E. Melibatkan proses pemikiran dan penggunaan bahasa atau simbol. F. Ada kaitan dan tugasan dan pencapaian. G. Boleh dijalankan dengan aktiviti berpusatkan guru, murid, dan gabungan guru-guru serta berpusat sumber. H. Meliputi rancangan mengajar. Model-model pengajaran. Yang pertama, model pengolahan atau pemrosesan informasi atau information processing model. Model ini adalah sebuah istilah kunci dalam psikologi kognitif yang akhir-akhir ini semakin mendominasi sebagian besar upaya riset dan pembahasan psikologi pendidikan. Pemrosesan informasi kata yang sebenarnya dipinjam dari peristilahan komputer untuk menjelaskan aktivitas mental atau mental siswa. Ketika mengoperasikan pengetahuan dan pengolahan informasi yang diekstrasikan dari peristiwa-peristiwa yang ada di lingkungan sekitarnya, seperti suara atau kata, gerakan benda, gambar, dan sebagainya.
Model ini perlu diterapkan agar ranah cipta siswa dapat berkembang dan bekerja seoptimal mungkin. Dalam model ini, daya nalar dan daya pikir siswa betul-betul ingin sehingga kemampuan intelektualnya dapat teruji dengan baik. Model yang kedua, model pribadi atau personal model. Macam-macam model ini terdiri atas model mengajar yang ditunjukkan kepada perkembangan diri individu. Penekanannya lebih mengutamakan pada proses yang membantu individu dalam membentuk dan mengorganisasikan realita yang unik. Model ini lebih banyak memperhatikan kehidupan emosional siswa. Dengan demikian, usaha pembelajaran lebih bersifat membantu siswa dalam mengembangkan hubungan yang produktif dengan lingkungannya. Model ini berimplikasi pada pembelajaran yang harus berdasarkan minat, pengalaman, dan pola perkembangan mental siswa. Dominasi pengajaran ada di tangan siswa. Dalam hal ini, dilihat sebagai suatu pribadi, peranan guru adalah membimbing dan membantu perkembangan emosional dan penyesuaian diri melalui pengalaman belajar. Oleh karena itu, guru harus memiliki kemampuan dalam mengasuh, ahli dalam psikologi dan metodologi, serta bertindak sebagai narasumber. Yang ketiga, interaksi sosial. Model interaksi sosial adalah rumpun model mengajar yang menitik beratkan pada proses interaksi antara individu yang terjadi dalam kelompok individu tersebut. Oleh karenanya, rumpun model ini lazim juga disebut dengan model interaktif atau model yang bersifat hubungan antara individu. Sesuai dengan penekanannya, aplikasi model ini diprioritaskan untuk mengembangkan individu siswa dalam berhubungan baik dengan orang lain atau masyarakat sekitarnya. Siswa dihadapkan pada situasi yang demokratif dan menghargai untuk berperilaku produktif dalam masyarakat. Salah satu contoh model yang sering diterapkan oleh guru dalam mendukung tujuan model interaksi sosial ini adalah bermain peran atau bermain peran indikator adanya interaksi antara guru dan siswa. Dalam model tersebut adalah guru menciptakan iklim saling menciptakan dan munculkan dialog antara siswa belajar melalui hubungan dialogis atau interaksi dialog. Isi pelajaran tentang masalah yang berkenaan dengan sosiokultural, terutama yang bersifat kontemporer. Model yang keempat adalah model perilaku atau behavioral model. Model rumpun ini direkayasa atas dasar kerangka teori perilaku yang mengganggu dengan proses belajar mengajar. Aktivitas mengajar, menurut teori ini, harus ditunjukkan pada timbulnya perilaku baru atau berubahnya perilaku siswa ke arah yang sejalan dengan harapan. Adanya kecenderungan memecahkan tugas belajar kepada sejumlah perilaku yang kecil dan berurutan. Belajar tidak dipandang sebagai sesuatu yang menyeluruh, akan tetapi diuraikan dalam langkah-langkah dan konkret dalam dapat diamati. Mengajar tidak lebih dari kejadian perbuatan dalam perilaku siswa dan perubahan itu harus diamati. Model ini banyak dilandasi juga oleh asumsi empiris bahwa menunjukkan perilaku siswa adalah fenomena yang dapat diobservasi, diukur, dan objek wisata. Dalam bentuk perilaku-perilaku khusus inilah yang menjadi tujuan belajar siswa. Tujuan model pengajaran. Pertama, menuntut siswa untuk memiliki kekuatan mental yang lebih baik dan kesehatan emosi yang lebih memadai dengan cara mengembangkan kepercayaan diri dan perasaan realitas serta menumbuhkan empati pada orang lain. Kedua, meningkatkan profesi pendidikan yang berasal dari kebutuhan dan apresiasi siswa sendiri, melibatkan semua siswa dalam proses menentukan apa yang dikerjakan atau bagaimana cara ia mempelajari. Ketiga, mengembangkan jenis-jenis pemikiran kualitatif tertentu seperti kreativitas dan ekspresi pribadi. Berdasarkan beberapa tujuan ini, model pengajaran dapat diterapkan dalam 4 cara, yaitu A. Model pengajaran bisa digunakan sebagai model pengajaran umum, bahkan untuk merancang sebuah sekolah yang mengadopsi filosofi tidak tertara
sebagai inspirasi pendekatan dalam pengajaran seperti yang dipaparkan oleh Aspi dan Reobek. B. Model ini bisa digunakan untuk menumbuhi atau menambahi rasa suatu lingkungan pembelajaran yang dirancang di tengah beberapa model lain. Misalnya kita bisa memfokuskan slogan mendekat dan bergabung bersama kami untuk konsep diri siswa. Kita pun bisa berpikir panjang tentang cara mengemas segala sesuatu yang kita lakukan. Untuk memaksimalkan anggapan positif siswa tentang diri mereka sendiri serta meminimalisasi kekhawatiran jika pengajaran kita tidak mencerminkan hal-hal manusiawi yang wajar pada mereka. C. Kita bisa menggunakan hal-hal yang unik dalam model pengajaran berprofesional untuk menasihati siswa saat kita ingin membantu mereka belajar menjangkau dunia secara utuh dan dengan jalan positif. D. Kita bisa membuat sebuah kurikulum akademik untuk para siswa, metode pengalaman dalam pengajaran membaca, misalnya menggunakan cerita yang didikte dan disampaikan oleh siswa sebagai bahan inti setelah menetapkan kompetisi awal, digabungkan dengan metode lain. Model pengajaran personal dapat digunakan untuk merancang kursus pembelajaran mandiri, termasuk juga program yang berbasis sumber daya. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.